Baik, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kami dari Komisi Lansia ini menyelenggarakan beberapa seminar gitu ya, yang akan dilaksanakan hari ini, besok, dan mungkin akan ada satu lagi hari untuk khusus membahas tentang spiritual dan pastoral lansia gitu, karena waktu memang belum cukup untuk kami mendapatkan narasumber gitu. Tujuan dari pertemuan ini karena Komisi Lansia memang komisi yang dibentuk sebagai komisi yang baru, sebelumnya di Komisi Keluarga. Kami merasa bahwa perlu pembekalan dari para pengurus untuk supaya nanti bisa memenuhi kebutuhan daripada umat yang lansia gitu. Tentunya nanti program-program tidak hanya Komisi Lansia berdiri sendiri, tetapi juga perlu dukungan dari komisi-komisi yang lain gitu, karena memang dalam rentang kehidupan lansia itu tidak lepas dari kehidupan sebelumnya, baik di keluarga maupun di dalam perkembangan kehidupannya. Tentunya lansia dalam hal ini yang akan kita berikan pelayanan itu tidak lepas juga dari karya-karya komisi yang lain gitu, sehingga kami sangat berterima kasih ada dukungan dari beberapa komisi yang hadir gitu ya, supaya nanti bisa bekerja sama di dalam programnya. Dalam rangka memahami apa yang dibutuhkan oleh lansia, kami menyelenggarakan beberapa sesi seminar dalam beberapa sudut pandang pemahaman kami terhadap lansia gitu. Jadi dari psikologis, dari sosial, juga nanti dari kesehatan, dan juga dari spiritual dan pastoral lansia sendiri gitu, yang kami memang masih harus banyak belajar gitu. Nah, untuk itu sebagai pembuka kami mohon sebelum dibuka ya, kita doa dulu ya Romo ya. Suster Ludovika bisa membantu untuk doa pembukaan. Silakan Suster. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Tunggal Maha Kudus, penyelenggara hidup kami. Yang memanggil kami untuk ikut ambil bagian pemikiran kami untuk menjadi berkat. Tuhan kami di sini dan memberi kami, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Profesor W.F. Maramis dan juga Ibu Maria Agnes Sumargi yang menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Kiranya dengan materi yang diberikan oleh kedua pembicara kami ini, kami sungguh-sungguh dapat memahami dan mengenali kehidupan para lansia. Dan dengan itu membantu kami memberikan pelayanan sekaligus memberi pemberdayaan. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon juga rahmat-Mu untuk Romo Didik yang senantiasa hadir untuk bisa mengarahkan kegiatan Komisi Lansia ini. Semoga juga Romo ini Tuhan berikan kesehatan jiwa raga. Pun kepada kami semua, semoga dengan hati terbuka, dibimbing oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga lewat pertemuan seminar ini, kami mendapat pembekalan untuk kelak bisa mendampingi para lansia menjadi berkat bagi yang lain dan untuk memberi sumbangan bagi hidup menggereja. Terpujilah Engkau Tuhan, sertailah kami kini sampai kegiatan ini selesai. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster. Mengawali seluruh acara rangkaian dari seminar, saya mohon Romo Didik silakan untuk
membuka acara ini. Dan mungkin ada penjelasan ya, Romo, silakan. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pertama-tama juga terima kasih untuk Bu Yuni yang telah berupaya untuk memfasilitasi dan mengupayakan terjadinya acara kita ini. Memang dari Komisi Lansia dan khususnya ini sebenarnya bukan hanya kepentingan Komisi Lansia tetapi kepentingan pusat pastoral. Karena apa? Karena Komisi Lansia adalah komisi yang baru di Keuskupan Surabaya. Sebenarnya isu lansia itu isu pastoral yang sudah lama, sehingga terbentuknya banyak kelompok-kelompok kategorial lansia. Namun dari sisi pusat pastoral keuskupan, mengingat jumlah umat lansia menurut sensus itu adalah 16% dari komposisi demografis umat Katolik, itu 16% adalah lansia. Ini jumlah yang sangat signifikan bagi reksa pastoral keuskupan. Lalu yang kedua, setelah musyawarah pastoral keuskupan ini merekomendasinya berdiri komisi lansia, maka kita ini tertantang untuk belajar bersama menggeluti isu lansia. Halo, ya. Nah, untuk itu kita agar bisa menyamakan persepsi mulai dengan langkah awal yang tidak dari nol, kita mulai dulu dengan belajar. Kita mulai dulu dengan mendengarkan dari para narasumber, agar kita di dalam pastoral lansia, kita sedikit banyak mengenal seluk-beluk tentang kehidupan, suka duka, harapan, kecemasan, kerinduan, kondisi fisik, kesehatan, kondisi sosial, kondisi psikologis para lansia. Karena apa? Karena kita mau melayani para lansia. Maka gembala yang baik mengenali domba-dombanya. Nah, disinilah latar belakang mengapa kita perlu mengadakan seminar ini. Yang ketiga, yang saya undang untuk ikut dalam lansia ini sebenarnya mulai juga para romo yang terlibat di dalam pusat pastoral. Pusat pastoral ini ada karya pelayanan pastoral, itu adalah koordinasi pelayanan pastoral, itu ada 13 komisi, di mana ada 4 bidang yang masing-masing dipimpin oleh romo. Lalu juga lembaga-lembaga pengabdian masyarakat, pengabdian gereja bagi masyarakat. Lalu yang saya undang juga komisi keluarga, lalu juga kelas konseling, artinya para relawan pastoral keluarga untuk telekonseling dan konselor keluarga. Nah, ini kami tawari untuk ambil bagian ini. Maka harapannya ini bukan hanya seperti yang dikatakan Bu Yuni tadi, bukan hanya ini masalah lansia, komisi lansia, tetapi juga masalah dan urusan kita bersama. Maka terima kasih kepada Prof. Maramis, Bu Yuni, Bu Agnes, lalu siapa lagi? Dokter siapa? Dr. Yudi dan Bu Christine. Dr. Yudi, Bu Christine,
itu yang ambil bagian di sini. Terima kasih Bu Sisil yang telah menebarkan undangan, terus mengingatkan, mengajak, memberitahu dengan gigih, ya, dengan gigih. Selamat datang kepada Bu Agnes, karena sebelum datang saya sudah menuliskan nama Anda itu dalam daftar untuk di Komisi Keluarga. Nanti akan bergabung dengan Dr. Ruby untuk memperkuat timnya Komisi Keluarga Koiskupan Surabaya, khususnya sangat penting untuk ilmu yang Anda dalami, yaitu positive parenting, itu untuk juga menyumbangkan ilmu dan kemampuan Bu Agnes untuk di komisi nantinya. Terima kasih para peserta seminar ini. Sekali lagi semoga diskusi, masukan, hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber dan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini sungguh-sungguh memperkaya dan membuat program dari Komisi Lansia menjadi semakin realistis, menjadi semakin tepat sasaran bagi lansia. Dalam Injil Yohanes itu adalah gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya gembala. Kalau dalam bahasa Paus Fransiskus, gembala yang baik harus berbau domba. Berbau domba artinya jadi sungguh-sungguh bergulat dengan masalah mereka yang dilayani dan sungguh mengenal dekat sehingga baunya menempel di baju dan tubuh dari para penggembala. Nah, kita semua yang terlibat aktif di dalam pastoral lansia, nanti juga kita ini mengenal betul tentang lansia. Tentu saja seminar ini tidak berakhir di sesi serial pertama ini. Nanti akan memunculkan gagasan dan kita baik sekali para Romo yang dengar dan tahu tentang seminar ini sangat memuji, karena di antara komisi-komisi yang pertama kali mengadakan belajar bersama baru Komisi Lansia, yang lain-lain belum. Nah, saya kira ini sebuah langkah yang baik yang diapresiasi oleh para Romo terkait dengan acara kita ini. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk belajar, mengikuti, mendengar, mengenali dunia lansia. Untuk sesi yang pertama nanti Prof. Maramis itu akan meninjau dari sisi gerontologi, dari sisi sosioantropologis, kesehatan, bukan kesehatan pertama-tama ya, dari sisi psikologi, psikologi apa Pak Maramis? Psikologi jiwa ya, kejiwaan ya. Nah, kira-kira psikiatri. Sisi geriatri, ya. Psikiatri. Ya, nanti pada lebih lansia. Psikiatri pada lansia. Meskipun agak sakit-sakit, tapi tetap dengan semangat terus dan bersedia untuk menyumbangkan ilmunya bagi kita semua. Terima kasih dan kami persilahkan nanti kita belajar dari Prof. Maramis di sesi pertama ini. Demikian Bu Yuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Romo. Baik, tidak berpanjang kata lagi, saya persilahkan Prof. Maramis untuk memaparkan materinya, Prof. Baik, Bu Yuni. Ya, saya kira ini para teman-teman semua ya sebagian besar sudah tahu. Saya tidak menguraikan secara terperinci
aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh lansia, tapi ingin permulaan memproyeksi masalah lansia. Bagaimana selanjutnya? Mau diapakan lansia itu? Mari kita lihat sebentar, kita share screen ya, Bu Yuni ya. Ya, kita mulai saja ya. Ya. Di slideshow, Prof. Ya, slideshow, saya cari slideshow. Oh, nah ada ya. Pojok kanan bawah, dekatnya gambar buku ini. Dekat dengan buku. Di bawah ada gambar layarnya LCD itu, gambar layar proyektor. Atau di atas ini ada Prof, slideshow yang di Iya. ya. Biasa tuh langsung kelihatan ya. Sebentar. Ya. Sampai kita charge sudah mau habis, baterai hampir lupa. Baik. Di atas. Ya. Ya. Atas, terus ke kiri. Iya. Sini. Ya. Oke. Yes. Nah. Oke, sip. Ini. Sebenarnya mengapa ada komisi lansia gitu ya? Ya. Mana pointer saya ini? Nah ini. Baik. Jadi seperti Romodi tadi katakan, sebelum tahun 2019 atau mungkin sebelum tahun 2018 ya, tidak ada komisi lansia. Tapi saya dengar sudah banyak omongan, pembicaraan bahwa perlu komisi lansia. Ya. Kenapa perlu? Ya. Kemudian melihat demografi Indonesia, lansia menjadi begitu besar dan mempunyai masalah-masalah sendiri yang khas. Ya. Nah itu. Kalau Romodi tadi bilang domba-domba, ini domba-domba lansia. Ya. Domba-domba lansia sudah berbau domba betul-betul itu. Tapi itu yang mengasuh domba itu masih muda-muda ya. Bagaimana ini? Jadi KBI membentuk komisi lansia ya, kemudian sampai ke keuskupan dan sampai ke Dewan Pastoral Paroki supaya pemberdayaan lansia dan penanganan masalah-masalahnya lebih terfokus. Itu tujuannya saya kira ya. Tidak tersebar. Kalau dulu seksi saja dalam komisi keluarga paroki, sekarang sudah komisi lansia di paroki. Atau mari kita lihat lebih lanjut tentang populasi lansia. Kenapa kok menjadi besar masalahnya? Nah, kalau kita lihat ini zaman dulu orang lahir, bekerja, sakit sebentar, mati. Masa sakit pendek, umur juga pendek. Kalau zaman purba umur 20-an tahun sudah mati. Kalau umur abad pertengahan mungkin sampai umur 40-50 gitu. Kalau sekarang bagaimana? Zaman sekarang hidup produktif, masa sakit lama dan kedokteran macam-macam, obat-obatan lama, lantas mati. Umur panjang, tapi masa sakit juga panjang. Dari kesehatan ini menghilangkan di bawah ini, di mana ya? Coba kelihatan. Dari kesehatan masyarakat meningkat karena pendidikan, bukan karena kedokteran kok.
karena pendidikan. Dan kemudian karena pendidikan naik, lantas diikuti oleh ekonomi naik, lalu kedokteran ikut-ikut, dan lain-lain. Dan manusia lahir, hidup, berkarya, sakit, mati. Nah, ini tertutup, biasa kok nggak tertutup, ini bagaimana ya? Halo? Halo? Ya, Prof. Halo, ini menghilangkan ini ya. Ini ke atas saja. Nah, jadi manusia ya biasa mati karena tua, penyakit, celaka, bencana perang, dibunuh atau bunuh diri. Umur maksimum manusia 120. Kalau ada yang lebih itu mungkin keliru hitung atau penghitungannya lain. Teori telomer nanti kita lihat ya, belakangan. Teori telomer yang menentukan panjangnya umur kita. Jadi Romo dan dokter terlibat dengan manusia mulai dari rahim sampai ke kubur ya, begitu ya. From the womb to the tomb katanya. Nah, lihat ini proyeksi ini dari WHO bikin ya. Kalau dunia ini diproyeksi bola dunia ini cuma nggak kelihatan di sini, ada cuma 3 orang hitam-hitam ini, 3 orang. Kemudian 1000 tahun kemudian sudah berapa banyak orang. 1000 tahun kemudian sudah lebih banyak penuh. Nah, tahun 2019 buminya sudah penuh begini. Bagaimana ini? Kalau ini mungkin kita sudah tahu ya, sudah lihat perkembangan agama ini. Saya putar sebentar ya. Lihat itu agama ya. Pertumbuhan umat pemeluk agama. Ya, Kristen, Katolik, ini Kristen Protestan, ini Hindu, ini Muslim, Sunni. Ya, lihat perkembangan ya. Tahun 48, 49, 50. Ini naik, ini. Sunni naik. Saya kira mungkin orang sudah lihat. 7, 58, 9, 60. Bermain. Lihat ini cepat sekali. Kan keempat sudah 75. Juga Buddhis main. Buddhis. Oh iya, nyalip. Kristen Protestan nyalip. Mulai tahun 80 berapa? Kenapa ini? Tahu. Ini kenapa ini? Tahun 96. Main.
Apa ini ya? Gimana? Bu Yuni, Iya, Prof. yang tadi itu dia mengacu itu tadi belum selesai. Internetnya loncat-loncat, Prof. Mungkin kursornya, Prof. Nah, ini slide berikutnya ini. Iya. Nah, ini. Nanti Pakai ini tadi belum selesai itu yang muncul itu mengacu itu. ya, Ya, teruskan saya ya. Kemudian ke pertambangan agama itu bagaimana. Kemudian coba lihat ini. Nah, piramida kependudukan tahun 2019 ini disusun oleh Indonesia apa? Ini yang kiri perempuan. Anak laki-laki. Rupanya waktu lahir laki-laki lebih banyak. Katanya dari 1000 perempuan, 1009 laki-laki yang lahir. Lebih banyak. Ini laki-laki lebih banyak. Sampai 54 tahun laki-laki lebih banyak di dunia. Tapi kemudian perempuan jadi lebih banyak ini. Romo Didi, kenapa ya Romo Didi? Tanya sama Romo Didi. Karena lebih kuat. Ketahanan dalam menderita perempuan lebih. Lebih tahan banting. Lebih tahan. Laki-laki katanya kerja keras, lekas mati, berperang mati semua. Tapi yang ini yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang umur ini ya umur produktif ya. Setelah pindah ini ya. Nah, usia itu umur produktif jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif, yang itu tidak produktif yang di bawah sini. Umur 0 sampai 14 dan ini lansia ini. Nah, ini terlalu lansia ini. Nah, umur gitu. Nah, ini yang dinamakan orang senang. Bonus demografi yang bekerja produktif jauh lebih banyak itu. Tapi Jokowi bingung mau kasih kerjanya bagaimana. Nah itu cipta kerja. Gitu. Kalau tidak bisa berontak atau bisa jadi kriminal dan banyak. Zamannya bencana demokrasi. Jadi pendidikan dan cipta kerja. Orang tidak tahu. Jadi jumlah penduduk Indonesia dalam tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Laki-laki sekian, perempuan sekian. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, ini yang tidak produktif 0 sampai 14. Nah, sama ini di atas 65 lansia. Nah, kita akan bicarakan ini tuh yang lansia ini. Jadi usia produktif, tidak produktif sekian, usia produktif ini yang bilang bonus demografi. Tenaga kerja banyak sekali. Tapi ya kalau dia tidak dapat lapangan kerja bisa jadi bahaya. Bisa berontak, bisa kriminal, lantas meningkat dan macam-macam. Nah, itu bonus demografi. Bagaimana pemerintah Pak Jokowi menangani ini? Ya, macam-macam. Tapi ada orang lain mengisukan macam-macam itu. Nah, itu. Bonus demografi.
Jadi begini ya. Sekali lagi untuk melihatnya bagaimana harus dipikir dari sekarang. Yang banyak umur 35 dalam tahun 19, 2-3 dekade lagi, 20-30 tahun lagi, mereka sudah jadi lansia. Nah ini banyak sekali, itu jadi menjadi lansia, jadi mereka perkirakan ada ledakan warga senior lansia. Kalau saya bilang warga senior kok, wanior, bukan lansia. Nah, gitu. Jadi cipta kerja dan pendidikan harus dapat menampung. Bila tidak pengangguran, bencana demografi jadi. Itu 20-30 tahun lagi. Mesti lihat dari sekarang. Nah ini ada, kalau demografi bilang ada dependency ratio itu. Jadi jumlah yang tidak produktif, yaitu lansia sama anak-anak itu, dibagi jumlah produktif kali 100 gini. Nah Indonesia masih 45, masih bagus. Bagus. So, kalau Jepang itu sudah mendekati, sudah 48 atau berapa itu. Hampir sama itu. Artinya dari 100 orang, 54 orang produktif menanggung 46 orang tidak produktif. 54 menanggung 46 plus menanggung dia sendiri ya. Jadi umur sekian, 2-3 dekade lagi akan menjadi warga senior. Nah kalau kita tidak pikir dari sekarang, ini ledakan warga senior 30 tahun lagi. Jangan terlambat kalau sudah pikir dari sekarang terlambat. Jadi istilah-istilah manula, lansia, wulan, kalau saya bilang warga senior. Kalau ini manula atau manusia usia lanjut, ini lanjut ya golongan lanjut umur. Ini warga usia lanjut. Ini usia selanjut. Lain-lain lagi ada lagi, mungkin ada yang lebih tahu, ada lagi apa. Ada lagi. Atau ini saja. Halo. Halo, Prof. Apa? Dengar ya. Istilah apa? Ya. Ya. Glamour. Saya kira masih ada lagi ini nama-nama buat lansia. STW. Kalau di Australia bilang apa, Bu? Oh, enggak. Saya tadi cuman guru kok, Prof. STW. Katanya setengah tua. Lansia itu ya. STW. STW. Oke. Nah ini pada waktunya para wanior akan terlantar. Dianggap sudah tidak berguna, mau dibuang kemana? Mau hitung cost of human capital. Ada negara-negara komunis dihitung bagaimana dia berguna atau tidak host of human capital. Kalau tidak berguna, ya sudah. Umpamanya kalau COVID ini nggak usah kasih apa itu respirator. Atau kalau sebelum COVID itu ada yang kalau sudah mau dying, mau sekarat dan biarkan mati. Kamu udah harus ingat, sejelek-jeleknya zaman dulu, kalau tidak ada zaman namu, maka tidak ada zaman apa ini ya. Zaman jadul, maka tidak ada zaman now. Dan apa yang Anda tidak mau orang lain lakukan,
pada Anda, janganlah lakukan itu pada orang lain ya. Peduli akan para wanior sekarang sama dengan peduli akan masa depan kita. Kalau saya omong-omong dengan orang-orang yang lebih muda, banyak yang tidak terpikir ya, bahwa itu akan mau mengurus wanior sekarang adalah mengurus masa depan dia juga. Jadi bagaimana agar sisa hidup wanior sebaik mungkin, semenyenangkan mungkin, comfortable. Ada yang bilang, oh itu masalah mereka. Tapi saya kira betul masalah mereka. Tapi masalah mereka adalah keprihatinan kita sebagai sesama manusia. Apalagi orang Kristiani sebagai masalah. Jadi, oh ada yang bilang, oh bukan masalah saya itu, masalah mereka. Nah ya, masalah mereka adalah keprihatinan kita dan kamu. Dan nanti kalau kamu sudah lansia, itu jadi masalah kamu. Dan keprihatinan kita akan menjadi masalah kita pada waktunya bila kita sudah lansia ya. Jangan lupa masalah lansia sekarang akan menjadi masalah Anda bila Anda sudah lansia kalau tidak dipikirkan penyelesaian dari sekarang. Kalau kita semua akan jadi lansia. Kita semua akan jadi lansia kalau kita tidak mati sebelumnya. Karena kita mati karena penyakit, kecelakaan, bencana, dibunuh, perang, atau bunuh diri, bukan ya? Jadi peduli akan para wanior adalah keprihatinan dan masalah semua orang. Bukan untuk golongan tertentu. Karena itu, Komisi Lansia ini keliru ketik ini. Komisi Lansia adalah penting, namun penting juga untuk mengembangkan ini. Ini Komisi Lansia tadi, geriatri itu ilmu kedokteran usia lanjut. Kemudian psikogeriatri itu kejiwaan dalam geriatri, kedokteran usia lanjut. Geriatri kedokteran usia lanjut, psikogeriatri kejiwaan, kedokteran segi kejiwaan, kedokteran usia lanjut. Kalau gerontologi lebih luas lagi. Kalau ini geriatri ilmu lansia, ilmu kedokteran. Kalau ini ilmu psikiatri dan kejiwaan pada lansia. Kalau gerontologi itu banyak sekali ilmu terlibat, termasuk kedokteran, psikologi, sosiologi, antropologi, apalagi ekonomi, bahkan arsitektur, bagaimana mengonstruksi rumah supaya wanior tidak jatuh, bagaimana bikin meja yang lebih enak duduk dan sebagainya itu arsitektur gerontologi. Kami pernah ceramah oleh orang arsitektur, dia ceramah bagus sekali, dia belajar dari Perancis itu arsitektur untuk gerontologi. Nah, Ibu dari Manado. Jadi bagaimana buat mereka apa mau di ruang begitu seperti robot bekas. Jadi adalah tugas Komisi Keluarga, antara lain Komisi Keluarga, bagaimana membuat sisa hidup para wanior semenyenangkan mungkin secara bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Bukan bio saja, dikasih makan saja. Ya. Kalau saya lihat ada yang lain kasihan. Ya.
Kalau di Surabaya dari dulu Pak Tri Mariono sudah mulai membuat di tiap kecamatan ada komunitas lansia dan ada aktivitas terutama senam terutama. Tapi kemudian ada yang juga kerajinan tangan dan lain-lain. Dan kita itu ada Wisma Lansia Katolik dua atau di sini, di Turopodo dari Alma dan di Jelindro Santo Yosef. Itu bagus itu. Bagaimana mereka bisa main-main, bisa apa gitu. Para ahli geriatri mengelompokkan 14 kelompok gangguan yang sering terdapat pada para wanior dan yang perlu diperhatikan dalam geriatri menghadapi wanior ya. Nah itu 14 sampai dinamakan 14 geriatric giants, raksasa geriatri, raksasa geriatric giants, 14 semua mulai dari I. Coba kita lihat ya. Ini mulai dari Bernard Isaacs tahun 65. Mula-mula hanya 4 jenis. Kemudian Kane dan Auslander tahun 2018 sampai 18 jenis raksasa geriatrik yang membuat morbiditas, itu penyakit, sakit, mortalitas, dan kematian para wanior menjadi tinggi, besar seperti raksasa. Itu dinamakan Geriatric Giants. Raksasa geriatrik merepresentasikan angka-angka raksasa yang tinggi, yang besar tentang jumlah wanior yang terganggu karena dan pengaruh yang besar seperti raksasa pada kebebasan para korban yang mereka menderita karena itu. 14 raksasa geriatrik. Kalau terdapat yang banyak, perlu diperhatikan itu bagaimana mengatasi dan bisa diatasi. Dan banyak raksasa geriatrik itu timbul bukan karena tua sebenarnya, tapi akibat dari gaya hidup waktu muda. Nah itu yang susah. Ini ada gini. Mobility kurang pergerakan kurang. Instabilitas stabil, suka jatuh. Incontinence, suka ngompol. Impairment, kurang suka lupa-lupa. Depresi, merasa sendiri, merasa tidak berguna lagi. Itu yang sering tidak berguna lagi. Inanition, malnutrition, keheranan saya. Tapi ternyata kurang makan. Karena bukan tidak ada makanan, tapi mungkin suka makan dan sebagainya itu. Impaction atau sukar buang air besar, constipation. Kedelapan, tadi ada buku ini ya. Ini mungkin ada yang sudah tua ini. Siap menjadi tua. Itu dengan Romo Pit dulu kami menulis di dalam mana ini. Kedelapan ini apa ini? Nah, sama ini gangguan pendengaran dan penglihatan ini ya. Impecunity, poverty. Halo? Ya? Halo. Iya, Prof. Ya. Iya, Prof. Ya. Saya kira ada yang mau ngomong. Oh, enggak.
Iatrogenesis ini sering ini. Terlalu banyak obat sampai dia sakit bukan karena apa, karena obat. Obat ini, dokter A kasih obat ini, obat B, dokter B kasih obat ini, obat ada sampai belasan macam obat. Iatrogenesis. Bukan pada orang yang lansia saja, orang muda juga begitu. Atau penyakit kronis, iatrogenesis. Jadi mesti bilang terus terang pada dokter, sudah dapat ini, sudah dapat itu, supaya tahu. Kalau tidak, macam-macam obat. Insomnia, suka tidur. Immune deficiency. Dan impotence, keempat. Nah, ini ada buku, mana? Dr. Yudi ada? Dr. Yudi yang tulis ini. Ada, Prof. Dr. Yudi? Ya. Nah, itu dia ini bukunya ya. Itu 4 raksasa kedati ada di sini semua, ditulis. Penyakit pada usia lanjut bukan karena usia, tetapi karena gaya hidup sejak waktu muda. Jadi bagaimana membuat sisa hidup Wanior semenyenangkan mungkin? Ini tergantung pada kemauan menolong kita sekarang ini. Pada kreativitas, dana, dan lain-lain. Itu akan dibicarakan dalam komisi lansia lebih lanjut ya. Dari komisi lansia tugasnya apa? Bagaimana supaya sisa hidup lansia semenyenangkan mungkin. Bagaimana itu? Secara bio, sosio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Wanior terdapat mungkin bila tidak ada kalau mereka tinggal berdua, 2 anak bekerja, anak-anak lain sekolah, dan dia sendirian di rumah, bagaimana? Kalau dia merasa kesepian, jadi lebih baik bukan untuk menyingkirkannya, tapi mungkin masih bisa lebih baik dia di rumah lansia, di rumah Wanior. Bukan untuk menyingkirkan sekali, sebab selalu harus ada kontak, tetap masih ada kontak. Wanior dibagi menjadi 3 golongan. Ada wanior yang masih bisa urus diri sendiri, aktivitas sehari-hari hanya mungkin perlu diawasi. Tapi sudah wanior ya. Ini wanior sehat ini. Tapi wanior yang perlu bantuan. Melakukan sendiri tapi harus sedikit dibantu. Kemudian kelompok ketiga ada yang sudah perlu dibantu penuh atau harus di tempat tidur terus. Jadi kalau mau bikin rumah lansia atau tempat lansia, untuk mana? Untuk 1 atau 2 atau 3 bisa. Harus tahu. Atau ada yang gabung sedikit boleh. Tempat tinggal harus keadaan itu. Saya kira itu sebagai pandangan umum saja ya. Ini sudah hang barangkali saya. Oh ini. Sekarang ada obat anti-aging atau ada studi anti-aging. Ada program studi anti-aging S2 di Bali. Nah, dari dulu orang cari-cari elixir kehidupan tuh. Tapi tidak ada sampai sekarang. Tapi sekarang bila ada obat anti-aging, saya kira maksudnya itu, saya tanya itu Prof. Pangarila itu pelopor itu anti-aging medicine. Apa tujuannya?
bisa lebih panjang. Nah, ada telomer, nah bisa lebih panjang 120 tahun. Itu telomer itu di ujung kromosom ada seperti tali tergantung telomer namanya itu. Pada manusia ada 17 telomer. Ya, itu 7 telomer. Nah, pada manusia tiap 17 tahun satu telomer mati, hilang. Lebih pendek hilang. Nah, kalau 7 ke 17, 119 tahun. Nah, itu umur maksimum manusia 119. Teoritis ini kan. Kalau pada anjing cuma 3 tahun. Itu cuma 21 tahun dia umur. Kalau pada kura-kura, pada penyu, kura-kura mungkin dia 20 tahun. Sampai 200 tahun bisa. Nah, kalau mungkin kalau di kitab suci ada yang Metusalem berapa ratus tahun itu 600 atau 800. Ya itu mungkin hitungan dulu itu ya, bukan tahun seperti sekarang barangkali. Jadi kesimpulan untuk apa semua ini? Komisi keluarga, geriatri, psikogeriatri, gerontologi dan lain-lain bukan sekedar untuk umur panjang saya kira. Tapi bagaimana membuat sisa hidup para wanior sebaik, semenyenangkan mungkin secara bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Jadi mengapa ada komisi lansia? Tidak lain daripada untuk diri kita sendiri dan sesama. Kita semua akan jadi wanior kalau tidak mati sebelumnya. Kan? Nah, ini terkenal ini. Ini semboyan ini terkenal. Dia bilang kalau membuat umur panjang bukan hanya menambah tahun pada kehidupan, namun juga kehidupan pada tahun. Not only add years to life, but also life to years. Saya kira itu ini, kepustakaannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini hanya pembuka saja, memproyeksi atau mengangkat populasi ya, wanior atau bagaimana. Bahwa kita harus perhatikan dari sekarang. Kita perhatikan sekarang, artinya perhatikan diri kita sendiri juga. Baik, terima kasih atas perhatian Bu Yuni. Ya, terima kasih Prof. Maramis. Sekarang kita menginjak ke diskusi ya Prof. Maramis. Mungkin dari Bapak Ibu Suster Romo bisa mengajukan pertanyaan atau membuka diskusi, dipersilahkan. Prof. Maramis ada pemaparan lagi, materi lagi? Baik, kita menuju diskusi Bapak Ibu sekalian. Prof. Maramis kesulitan stop share ya, Prof? Stop sharingnya. Stop share. Oh, sudah ya. Baik. Apa bagaimana? Stop Prof. share. Maramis ada pemaparan lagi enggak? Sudah ya ini ya. Kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab ya Prof ya. Ya baik. Baik Bapak Ibu, Suster dan Romo dipersilahkan untuk mungkin menanggapi, mengajukan pertanyaan atau kita lanjut ke sesi diskusi. Dipersilahkan. Bisa chat, bisa
dengan mic ya untuk pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan, diskusi ataupun mungkin tambahan untuk terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Maramis. Mohon tambahan. Iya, supaya ada diskusi ya, Prof. Ya, silakan. Bu Eti? Ya. Silakan, Ibu. Prof, saya mau tanya yang dimaksud kategori lansia itu sejak umur berapa? Terima kasih. Lansia 65 untuk dari penghitungan ini 65 tahun. 65? Ya. Oh ya baik, terima kasih Prof. Saya belum lansia. Tujuannya ngerti tadi. Baik, dipersilahkan untuk Halo. Pak Harjanto ya, kayaknya mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Monggo, Pak. Mau bertanya sedikit aja informasi. Baik. Soal tabel yang barusan tadi ditampilkan itu tentang usia. Pengalaman-pengalaman selama ini nih yang saya pahami orang-orang dulu itu justru awet umurnya, tetapi di dalam tabel tadi justru lebih cepat. Bagaimana Prof itu bisa dijelaskan? Lebih cepat bagaimana? Lebih cepat. Kematiannya lebih pendek. Yang saya pahami sampai saat ini orang-orang zaman dulu, kakek nenek saya dan buyut dan sebagainya itu mempunyai usia lebih panjang daripada kita punya sekarang ini. Tetapi dalam tabel itu tadi justru kita yang memiliki usia yang lebih panjang. Ya. Nah ya. Itu tabel yang menunjukkan ya. Iya, gitu. Iya. Itu. Tapi kelihatannya seperti mereka yang umur lebih panjang ya. Oh, tapi iya. Orang belum dihitung berapa orang yang panjang kan. Oh, oke. Iya. Tetapi nyatanya demikian ya, Prof ya. Nyatanya orang-orang zaman dulu itu ternyata memiliki umur lebih pendek daripada kita, daripada sekarang ini. Apa yang saya pahami sampai saat ini, yang saya pahami sampai dari saya remaja dulu sampai sekarang ini, merasa bahwa orang-orang dulu itu lebih memiliki umur panjang karena pola hidup. Hanya begitu saja, Prof. Terima kasih. Nah, dihitung berapa ya? Berapa banyak yang umur panjang dulu itu. Ya. Boleh saya menambahkan sedikit. Maksudnya mungkin mengomentari gitu ya. Mungkin kan kita diskusi ya. Dari yang tadi Pak Harjanto pertanyaan yang bagus sekali itu. Mungkin dari tabel yang sebelumnya ya Pak ya, yang tadi Pak Maramis tunjukkan itu. Iya, itu mungkin saya lihat tergantung pada zamannya ya. Jadi kan kalau yang lalu kan mungkin tahun 1940-an gitu ya, itu kan masa di mana mungkin susah ya, masa-masa susah gitu. Jadi masa-masa perang mungkin kalau di Indonesia, sehingga tingkat kematian itu juga semakin besar gitu. Khususnya buat mereka-mereka yang rentan gitu, lansia. Dan memang ini sekali lagi kan dihitung dari rata-rata ya, Pak. Jadi artinya kan bukan memang ada perkecualian seperti yang Pak Harjanto bilang itu gitu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang kualitas pola hidupnya baik dan sehingga dia lebih mampu bertahan gitu sampai lansia sekali gitu ya usianya. Tapi kan ada juga kebanyakan bahkan yang muda-muda pun juga memiliki umur yang pendek karena pada masa itu ya masa yang susah gitu. Mungkin itu ya yang saya pikirkan ya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, baik. Bapak, Ibu, Suster dan Romo yang lain mungkin tidak harus bertanya sih, tapi mungkin menambahkan informasi ataupun mengajukan diskusi gitu. Kalau tadi Prof. Maramis ada 14 raksasa tadi ya yang mempengaruhi kehidupan lansia gitu. Apakah semua lansia mengalami atau itu kasuistik ya, Prof. Maramis? Tidak, tentu tidak semua mengalami ke-14 itu. Tapi
ke-14 itu banyak terdapat pada lansia, pada yang satu mungkin tidak stabil atau pendengaran kurang, pada yang lain mungkin ngompol-ngompol, pada yang lain apalagi atau 2-3 macam ada. Biasanya bukan satu tapi 2 ya. Seperti pendengaran itu. Kalau orang lansia sukar mata menjadi sedikit tidak jelas dan pendengaran terutama. Nah, pendengaran itu kadang-kadang dia menjadi orang omong-omong dia jadi curiga itu. Jadi kita mesti tahu kalau dia marah-marah bicara keras supaya dia dengar. Dia kira bicara pelan-pelan sedang merasani dia dan terus marah-marah gitu. Itu. Atau rumah gimana? Dia sendirian. Sudah berapa banyak pasien keluar sendiri dari rumah atau tidak bisa kembali ya. Polisi cari-cari tidak bisa kembali itu orang bawa ke saya dia tidak pergi tidak kembali. Nah pergi tidak bisa kembali sudah disorientasi bukan ya. Nah itu kalau sekarang pakai apa itu apa namanya pakai ban saja untuk apa sampai lupa nama saya itu apa dengan radio cari dia cari bisa ketemu ada ikat apa itu gelang GPS itu udah Prof. Apa GPS ya yang itu GPS ya GPS pakai GPS itu GPS ya sering begitu pakai GPS sudah berapa banyak atau dia kalau pulang dia pergi ke rumah yang dulu ya dia ingat masih dulu padahal sudah pindah gitu. Kalau rumah orang lansia yang di sini belum ada begitu ya. Yang orang lansia rumah tinggal sendiri, cuma dia 1 minggu 1 kali dikontrol orang-orang atau ditelepon gitu. Kalau telepon masih jawab, oke. Itu yang lansia yang bisa urus sendiri. Tapi kalau sudah lansia perlu bantuan, berjalan sudah begitu sukar, jangan jatuh, itu sering itu jatuh pada lansia. Sering, falls, itu mesti hati-hati. Kalau fall, lantas tambah patah tulang pinggang, itu susah sekali. Terus lebih mundur, cepat mundur. Karena jadi dia bergerak, falls. Ya itu ya. Iya. Seperti Bu Yuna tadi bilang banyak terkait dengan lain-lain ya. Dulu pernah saya ajukan lansia toh ceramah lantas apa itu senam 1 jam ceramah dan tanya jawab, kemudian setengah jam senam, kemudian setengah jam diskusi dan tentang hasil hari-hari macam-macam mereka senang menukar pengalaman. Ada yang bilang, saya kalau malam tidur takut tutup pintu, kunci pintu. Kalau ada apa-apa bisa buka katanya. Ada yang bilang, saya khawatir kalau anak-anak pergi semua, kalau ada apa-apa. Gitu. Ya, gitu. Ya, itu beberapa kegiatan bisa. Mereka suka diskusi kelompok, tukar-menukar pengalaman. Dulu waktu masih psikologi. Ya. Romo Didi mau menyampaikan sesuatu silakan. Dari 4 giant itu tadi ya, 14 I itu. Nah ini saya punya kasus sepertinya ini masuk kemana dari 14 itu ataukah memang tidak termasuk di situ tentang dari pengalaman saya, artinya dari misalnya konsultasi umat, keluarga-keluarga yang tinggal bersama lansia itu mempunyai problem bahwa kenapa memang orang semakin tambah umur, semakin tambah pengalaman asam garamnya hidup, lalu menyebabkan tidak lagi fleksibel dengan sesuatu yang baru, atau dengan bahasa negatif, misalnya
ibu mertua saya itu keras kepala, jadi nggak mudah untuk diberitahu. Dia kekeh dengan pengalamannya, padahal ini kasusnya untuk sekarang berbeda kayak gitu. Nah, jadi sulit untuk terbuka pada suatu realitas baru, solusi-solusi baru. Dulu itu akan selalu cenderung ke retrospektif, melihat ke belakang. Jadi dari pengalaman menjadi referensi gitu. Nah, itu yang dianggap tidak lagi atau dianggap sebagai keras kepala gitu. Artinya kalau dari sisi I itu tadi kurang lunak ya, kurang lunak. Nah, ya. Itu masuk di mana itu? Ini masuk di keempat. Mungkin itu tidak begitu sering sampai tidak masuk di sini. Ini 14 ini yang sering terdapat, itu namanya yang sering. Kalau tidak termasuk itu mungkin tidak sering, tapi memang ya itu orang bilang orang tua susah berubah, sukar berubah katanya. Ya. Nah, tapi ternyata banyak bukan sukar berubah, dia lebih hati-hati untuk berubah. Dia pikir lebih lama mau berubah atau tidak, gitu. Nah, kemudian yang kita belum tahu sekarang, kenapa kalau sudah tua, yang lama-lama masih diingat, yang baru makan tadi pagi, itu belum makan. Tapi yang berapa tahun yang lalu yang teman datang dia masih ingat, itu memorinya itu memang masih belum begitu. Nah, itu memorinya itu apa itu sebenarnya? Apakah itu ide memori atau ada zat atau apa? Dan itu lekas hilang yang baru, yang lama tidak hilang. Sebab ada percobaan pada tikus, dia latih sampai keluar dari maze itu lebih cepat, makin lama makin cepat. Latih. Mula-mula 5 menit, belakangan keluar 1 menit sudah keluar, gitu. Kemudian ambil serum dari otak, dimasukkan ke tikus yang belum pernah dilatih. Ternyata dia cepat keluar, lebih cepat dari yang belum dilatih. Nah, seperti memori itu dapat ditransfusi. Belum tahu saat apa itu, belum tahu Romo. Gitu. Kenapa begitu? Jadi sebenarnya kalau orang tua pekerja sukar berubah, bukan karena dia sukar, tapi dia pikir lebih panjang merubahnya bagaimana. Tapi sekarang ada percakapan, kalau saya baca perusahaan-perusahaan di Eropa, mereka lebih suka ambil yang lansia kerja. Karena pada umumnya lebih stabil kerjanya, ya, dan lebih kurang kesalahan daripada yang muda. Lebih stabil, lebih loyal, gitu. Kenapa? Karena mereka ada pengalaman, gitu. Nah itu beberapa hal yang positif dari lansia. Ada yang ambil lansia daripada yang muda. Tentu bukan yang lansia masih bisa berfungsi, ya, bukan lansia yang sudah pikun, tapi lansia yang sudah fungsi, masih berfungsi. Ya. Begitu, Romo. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan bisa ya, Romo ya. Ini dari penelitian kognitif gitu, perkembangan kognitif. Jadi sebetulnya dari kecil itu sebetulnya anak-anak itu lebih melihat sesuatu itu detail gitu, dan pemikirannya itu simpel gitu. Nah, semakin bertambah usia itu seseorang itu melihat sesuatu atau permasalahan atau fenomena itu global gitu. Jadi ditambah dengan pengalaman yang dia miliki, apalagi nanti lansia gitu ya, pengalamannya kan cukup banyak sekali. Kadang kemudian mereka memaknai sesuatu itu secara generalisasi gitu, generalisasi. Jadi mungkin kondisi yang terjadi sekarang
dan apa yang sudah dia alami dulu itu dianggap sama. Jadi generalisasi atau itu menjadi rawan distorsi kognitif gitu ya, karena kayak gebiah uyah gitu. Sehingga kemudian tadi dalam perkembangannya memang lansia itu dalam berpikir dan mengambil keputusan tadi cukup banyak kehati-hatian, sehingga kelenturan berpikir, fleksibilitas berpikir itu juga menjadi susah untuk berkembang gitu. Jadi orang kita melihat bahwa kalau ego orang tua itu lebih ke kaku gitu ya, susah untuk berubah gitu, seperti itu. Jadi seperti dinamikanya seperti itu. Jadi kalau saya mengetes tes intelijensi anak-anak itu, mereka bisa detail konkret gitu. Tapi kalau nanti semakin usianya bertambah itu lihat detail itu agak susah juga gitu, karena mereka sudah mulai berpikir global dan holistik gitu ya, seperti itu. Nah mungkin perkembangannya kalau saya lihat seperti itu. Kenapa kok kemudian saya melihat ini mungkin mertua gitu ya susah untuk ini, karena dia itu akan mengeneralisasi pengalamannya dengan konteks yang bisa jadi berbeda dengan kondisi sekarang. Itu yang mungkin nanti saya juga ada di sisi psikologis, itu faktor-faktor yang seharusnya lansia itu bisa juga untuk ini ya, untuk kebahagiaan kehidupannya itu mulai berlatih untuk berpikir fleksibel atau lentur gitu. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Ya, terima kasih Bu Nuni. Tapi itu nanti kalau lihat dengan pergaulan banyak itu. Sebab ada yang bilang tua-tua keladi itu. Itu apa? Lain itu Pak. Itu nanti terkait dengan kepribadian. Tua keladi, makin tua makin jadi. Bukan menjadi apa? Tapi jadinya nggak selalu negatif loh, Prof. Bukan dikira seks, tapi bukan. Kalau tidak orang kikir dari dulu kikir, dari muda kikir, makin tua makin kikir. Sayang. Kalau dia suka sosial, makin tua makin dia sosial. Jadi dari itu saya bilang dari muda awas. Kalau mau kikir makin kikir. Dari tua ke lagi itu. Kenapa begitu? Mungkin boleh diskusi yang itu mungkin ya, Prof. Boleh saya nambah sedikit? Ya, monggo Bu Puri, silakan. Ya. Menurut ini saya tidak punya ilmunya, tetapi pengalamannya dengan rekan-rekan sekerja itu kepercayaan pada diri sendiri atau confidence itu, self confidence itu dipupuk dari muda. Tidak bisa kalau sudah kira-kira misalnya 60 tahun mau disuruh belajar pakai laptop gitu, nggak akan berani. Jadi takut membuat kesalahan. Ya, jadi rekan-rekan di fakultas lah misalnya itu kan saya bisa mengerti mengapa seseorang itu tidak mau diberi komputer misalnya. Ada lagi yang tidak pernah memperbaharui diri di dalam ilmunya dan sebagainya. Jadi keinginan untuk lifelong learning itu dipupuk dari sikap. Dan kalau orang muda sudah dari sikap, dia harus tetap belajar, maka dia akan tetap belajar. Tapi kalau dia misalnya mengatakan bahwa, oh pada saat ini saya akan pensiun, dan saya akan bahagia sekali kembali ke mana dusun saya, atau apa begitu, itu akan membuat dia mandek di situ. Ya itu pengalaman saya. Juga dengan kakak saya yang mau dibelikan iPad waktu ulang tahun gitu, dia marah sekali sampai nuding gitu, jangan sampai dibelikan. Nah itu karena ketidakberaniannya untuk belajar sesuatu yang baru, takut salah, takut diketawain gitu. Ya itu saja tambahan saya. Hanya dari saya tambah Bu Puri. Ya. Ternyata itu katanya dari dulu memang begitu. Iya. Jadi dari muda dia begitu, takut baru dan sebagainya. Makin tua itu tua keladi, makin tua makin jadi takut baru, takut berubah.
Saya setuju sih. Ya. Saya setuju juga sih Pak Maramis, Bu Puri, ininya ya tadi gambarannya gitu. Nanti sebenarnya kita akan bicarakan di materi tentang psikologi. Iya. Itu materinya psikologi. Iya, juga di pendidikan kan? Di pendidikan di perkembangan Ibu. Iya, perkembangan. Iya, benar-benar udah masuk ini ke materi saya. Iya. Keinginan untuk belajar seumur hidup itu dibawa dari kecil atau dibawa dari masa dia harus survive gitu. Ya. Jadi sifatnya stabil. Jadi kalau misalnya dari sisi psikologisnya salah satunya kepribadian itu loh. Atau bagian emosinya itu ya, memang dari kata Pak Maramis kan memang dari awalnya sudah ada bibitnya gitu. Makin lama makin tua, terus kemudian kondisinya juga ini ada faktor inferiority yang dia ingin superior, dia tetap superior. Apalagi misalnya memberitahu adalah orang yang lebih junior gitu. Jadi kan otomatis mungkin dia merasa kurang bisa menerima dan merasa ya ini yang saya dulu tahu ini kok memang ini sudah efektif memang gitu. Kenapa kok dibantah lagi gitu. Jadi dia merasa seperti diserang, jadi muncul defense-nya gitu. Mungkin itu ya kira-kira. Iya, tapi yang menarik sih, sungguh real gitu. Nanti itu kalau di psikologi cara mengatasinya ini nanti mungkin juga menjadi program untuk lansia ya, buat program untuk bagaimana membangun dukungan eksternal gitu. Karena mungkin membangun dukungan internal dari senior atau lansia ini kan mungkin ada keterbatasan ya, tapi dari dukungan eksternal, dari lingkungan dan dari generasi-generasi muda yang bisa membantu lansia ini untuk nyaman dengan perubahan itu yang nanti bisa di-create menjadi ini Bu, menjadi salah satu solusi sih sebetulnya. Gitu. Ya. Ya, mungkin di kita yang guru-guru yang bekerja di bidang pendidikan ini menanamkan values itu. Bahwa mereka harus percaya pada lifelong learning, adult education dan sebagainya itu supaya orang itu ada keinginan untuk membaca, keinginan untuk terus terus berkarya. Misalnya pada waktu email keluar itu, saya saking tidak maunya ketinggalan, saya ikut Marokinet. Jadi itu yang jadi keinginan untuk stay with the young, with the youth. Ya, nanti membantu untuk memulai Bu. Biasanya kalau sudah mulai biasa sudah familiar, nyaman sudah, tidak ada penolakan. Ya. Tadi saya lihat Bu Christine mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Christine. Ya, Bu Yun, terima kasih. Mungkin kalau menurut pengalaman sih, seperti yang tadi Bu Agnes bilang bahwa mungkin ada defense dari para senior-senior ini untuk menerima bahwa ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh juniornya gitu ya. Maka dari itu mungkin dari pengalaman saya selama ini kalau memberikan health education kepada pasien-pasien yang senior, kita nggak melulu tentang bagaimana berkomunikasi, mengajarkan atau memberitahu. Jadi mungkin juga ditekankan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan para lansia ini untuk bisa mereka menerima apa yang kita berikan. Jadi jangan bilang kita mengajarkan, tetapi sharing pengalaman atau bertukar pengalaman begitu dengan lansia, sehingga mereka nggak ngerasa oh enggak, yang saya pelajari dulu enggak gini dan sebagainya. Ada depend itu. Mungkin itu yang perlu ditekankan bahwa komunikasinya juga harus juga jangan mengajarkan tetapi memberikan pengalaman baru, mungkin bertukar pengalaman dengan apa yang mereka punya gitu. Menurut saya sih seperti itu, Romo. Oke, baik. Saya kira itu betul. Sama tambah juga. Ya, Suster. Prof. Maramis mau menanggapi, silakan. Nah, kalau mau berkomunikasi dengan lansia di rumah lansia, sering saya lihat
yang tamu itu bikin lansia seperti anak kecil, bicaranya kayak begini apa seperti anak kecil. Nah itu saya pikir jangan bikin bicara seperti orang dewasa kok, ya. Jangan bikin seperti anak kecil. Ayo, apa pura dan macam-macam. Jangan seperti anak kecil, bikin seperti anak dewasa, itu saja. Saya kira itu saja. Nanti kalau anak kecil yang seperti jadi anak kecil sungguhan. Atau sebatolong itu terkenal itu learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Mau pakai baju dikancing semua, atau apa disuap, apa semua. Biar dia makan sendiri, biar kotor sedikit apa dia belajar, atau pakai baju sendiri, biarpun pelan gitu. Dia belajar. Enggak. Ini mau tolong semua. Learned helplessness itu terkenal. Nah, itu saja tambah. Jadi kalau bisa bicara dengan lansia, bisa seperti orang biasa, jangan dengan seperti anak kecil. Oke, baik. Ya, itu boleh, ya. Ya, Suster mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan, dipersilahkan Suster. Suster Lodovika. Ya. Terima kasih Bu Yoni, Pak pakar semua yang hadir di sini ya. Pertanyaan saya kepada Prof tadi, saya tertarik sekali dengan banyak penyakit lansia bukan karena usia, tetapi karena gaya hidup. Saya tertarik dengan ini, Prof. Bisakah sedikit gaya hidup seperti apa yang bisa menimbulkan beberapa hal dari 14 raksasa geriatrik tadi, dan apakah bisa ada di antara 14 itu yang bisa diminimalisasi dalam pendampingan lansia? Terima kasih, Prof. Wah, pertanyaan yang sukar betul itu. Cukup kedengaran? Betul, dengar, tapi pertanyaan yang sukar betul. Ya. Dari 14 tadi itu lansia, raksasa geriatrik, yang biru itu ada 6, itu yang paling sering, yang biru ya. Kalau mau lihat lagi sukar ini, mau lihat lagi. Nah, ini yang biru ini yang sering ini. Jatuh ya. Nah, apa yang dari kecil? Bilang ini dari kecil ya. Bukan ini kok, bukan ini. Tapi umpamanya darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, itu dari gaya hidup. Minum rokok banyak, minum alkohol banyak, tidur tidak karuan, dan sebagainya. Itu membawa penyakit. Jadi diabetes, makan tidak karuan, jadi kencing manis. Sekarang kok banyak sekali diabetes mellitus, kencing manis, darah tinggi. Darah tinggi dengan segala akibatnya. Dan stres, itu daya hidup. Stres kalau di Amerika itu nomor 3 kematian. Ya. Dengan akibat dari stres, sakit jantung, akibat mati sakit jantung. Tapi juga kolesterol, makan tidak betul. Ya. Dan gaya hidup yang begitu itu. Itu Suster. Bagaimana mau mencegah? Wah, sukar ya. Kalau ini bukan, ini karena bukan apa itu, bukan gaya hidup ini, tapi memang ada. Nah, ini memang dari Tuhan ini dari Tuhan, dari ketidakmampuan fungsi saraf lagi dan otot. Ya, begitu Suster ya. Jadi kalau mau mencegah itu ya ajar gaya hidup yang sehat pada anak-anak sekolah. Nah, itu yang sukar. Iya, mungkin karena saya kira tepat sekali ya Pak yang diprakarsai oleh
Keuskupan Surabaya karena tingkat kemendesakan untuk masalah ini dan pesatnya pertambahan usia itu seperti tadi diuraikan oleh Prof. Maka karena komisi ini kan saling terkait juga dengan komisi lain, siapa tahu ini saling ini nanti bisa juga ke arah OMK, ke arah yang lain, sekaligus juga nanti akan dilibatkan orang muda dalam pendampingan berpartisipasi. Saya kira ini penting sekali. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali, Suster. Baik, terima kasih, Suster. Baik, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, untuk sesi Prof. Maramis kita akhiri, namun nanti masih diskusinya bisa di-mix dengan sesi Bu Agnes dan saya terkait dengan pembahasan psikologi lansia gitu, karena memang sebetulnya dari beberapa aspek yang kita tinjau tidak akan terpisah satu dengan yang lain gitu ya, bisa saling diskusinya itu bisa saling menjadi satu gitu. Untuk itu saya persilahkan untuk materi. Terima kasih Prof. Maramis, kita beri aplaus dengan reaksin ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Maramis, luar biasa masih bisa berdiskusi dengan optimal ya.